kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Buat kami seirama denganmu Tuhan, buat kami mengerti kerinduanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku. Ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku. Terimalah, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku. Terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari
jantungmu. Biar kami boleh paham dan mengerti akan kerinduannya. Keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari kami Tuhan, Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwa, dan rohku, cintaku hanya bagimu, Rajaku, Rajaku. Oh Tuhan, Raja aku. Oh Rajaku, Yesusku, sahabatku. Oh Yesus, Tuhan, buat kami mengerti Engkau, mengerti hatimu. Ajari kami Tuhan. Buat kami Tuhan intim dengan Engkau, buat kami mengerti akan kerinduan-Mu dan kesukaan-Mu Tuhan. Lekatkan kami dengan hati-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Engkau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku
tetapkan buat kami sejalan dengan-Mu Tuhan. Oh, tepatkan semua biar kami ada dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami selalu menyenangkan-Mu, itulah kerinduan kami. Jadilah di bumi seperti di surga. Lekatkan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Oh, tetapkanlah aku sejalan dengan firman-Mu. Oh, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti ini. Lekatkan kami, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkanlah aku sejalan dengan tepatkan semua yang ku buat. Datanglah Raja, datanglah Rajaku, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, in your presence there is comfort. In your presence there is peace. Oh, when we seek to know your heart, we will find such place assurance in your holy presence, Lord. In your presence, in your presence there is comfort. Ya Tuhan, in your presence ada damai sejahtera. Di hadirat-Mu Tuhan. Oh, when we seek to know your heart, buat kami mengerti hati-Mu Tuhan.
in your presence. There is comfort in your presence. There is peace. Oh, when we seek to know your heart, we will find such place in your holy presence, Lord. When we seek to know your heart, we will find such bliss assurance. your Holy presence, Lord. When we seek to know your heart, when we seek to know your heart, we will find such bliss assurance in your holy presence, Lord. Haleluya. Biar kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di tempat ini Tuhan. Buat kami senada dengan Engkau, buat setiap pujian dan penyembahan kami senada dengan surga. Mari saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, biar hidup kita senada dengan surga. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Buat kami senada dengan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, hey, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta di hadapan
jiwa menyatu, senada dengan surga. Puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Buat kami senada denganmu Tuhan, selaras denganmu. Bersatu, sembah puji nama Semesta di hadapan tatamu, pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Oh, oh, senada dengan surga. Haleluya, haleluya. Biar Engkau yang bertata atas tempat ini, Engkau yang bertata atas pujian kami Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan terjadi di sini. Amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Mujizatnya. Oh, oh. Great is our God. Great is our God. Mari sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan. Oh, oh. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Mujizat
Sungguh Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami hidup bukan karena perasaan kami, tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya kepadamu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, sebab Engkau ada bersama kami. Engkau Immanuel, Engkau yang sanggup menyelamatkan Tuhan. Engkau yang sanggup mengangkat setiap kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. aku bersepakat Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang
provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else did I see. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else did I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. Mari ingat kebaikannya. From the beginning until the end, Tuhan yang sudah membentuk rencananya sejak kita ada di kandungan. Dia tahu setiap jalan kita. Dia yang tahu setiap cerita hidup kita. Dari awal sampai akhir, Engkau yang merancangkan yang terbaik, Tuhan. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. Hapuskan setiap kekhawatiran kami. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. Though I still struggle, it's not the end. Father, you're with me. You have a plan, so I'll walk by faith and look to you, the Lord who provides. Oh, though I still struggle, it's not the end.
head high. Though I still struggle, it's not the end. You have a plan, God. You have a plan. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. So I walk by faith. I walk by faith and look to you, the Lord who provides. I walk by faith and look to you, the Lord who provides. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu, Tuhan. Tidak perlu kami khawatir, tidak perlu kami takut. Sebab Engkau yang mengetahui dari awal sampai akhir. Setiap cerita hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat setiap janji-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang akan membawa kami terus naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan, Engkau yang urapi mulut bibir kami saat ini untuk kami boleh memperkatakan setiap janji-Mu. Mari saudara saya undang semuanya bangkit berdiri. Deklarasi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Roh Kudus, oleh anugerah dan janji Tuhan, kami menerima dua senjata dalam menjalani tahun 2025. Tongkat otoritas di tangan kiri, tongkat gembala di tangan kanan. Kami akan menjalani tahun 2025 dengan memakai otoritas yang Tuhan berikan dan memegang tongkat gembala, yaitu firman Tuhan sebagai dasar menjalani tahun 2025. Kami mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Amin, 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 amin. Deklarasi tahun 2024. Dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Dengan anugerah dan favor, serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2024 kami mendapat jaminan. 1. Open doors dan financial freedom terjadi dalam segala bidang jasmani dan rohani. 2. Tuhan menjadikan kami sebagai bendara-bendara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. 3. Kami diberkati untuk menjadi berkat. 4. Kami dimampukan menjadi generasi bintang, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi berdiri di atas suatu perjanjian yang Tuhan berikan. 5. Kami menerima pengurapan minyak sumur Beersheba, sumur yang membual-bual dan tidak pernah kering. Kehidupan jasmani dan rohani kami terus membual-bual dan tidak pernah kering. Pengurapan perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Kami keturunan Abraham karena Tuhan Yesus Kristus. Kami berhak menerima perjanjian ini yang berlaku buat kami dan seluruh keturunan kami. 6. Kami menerima pengurapan minyak kepahlawanan. Menjalani tahun ini Tuhan mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. 7. Kami telah menerima pengurapan minyak belenggu cinta dan telah menikmati madu mempelai cinta. Dalam menjalani tahun ini Tuhan mampukan dan menjamin kami selalu hidup dalam belenggu cintanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Deklarasi perjanjian garam dan air hidup. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Kami adalah umat tebusan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber mata air yang hidup, yang dapat menghidupkan apa yang sudah mati dan tidak menghasilkan. Kami adalah keturunan Abraham berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami berhak menerima janji perjanjian garam. Semua kekayaan alam semesta yang ada di bumi adalah milik Tuhan.
Tuhan akan memberikannya kepada saya dan keturunan saya. Semua yang mandul dan tidak menghasilkan akan dipulihkan menjadi sehat dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perjanjian garam dan air hidup ini dengan iman dan utuh terjadi bagi kami. Amin, 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 amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini tema saya hari ini adalah belajar berdoa. Masa doa aja harus diajarin ya saudara ya. Kita doa setiap hari kan? Ada yang tidak doa setiap hari? Doa itu katanya adalah nafas hidup orang beriman saudara. Benar ya? Doa itu nafas hidup orang beriman. Ada enggak orang hidup nafasnya kadang nafas, kadang enggak gitu. Enggak ada saudara. Setiap saat, setiap waktu harusnya kalau doa itu menjadi nafas hidup orang beriman, berarti setiap saat, setiap waktu kita ini harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Itu menandakan kita ini bergantung kepada Tuhan. Amin. Ya, kita hari ini mau belajar tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Dalam Matius 6 saya percaya setiap kita pasti sudah mengetahui bahkan hafal saudara. Beberapa waktu yang lalu di meja makan keluarga kami, anak-anak kami lagi cerita. Disuruh ngapalin Kayla waktu itu ngomong. Wah, Pak, hafal nggak doa Bapak kami? Hafal lah doa Bapak kami. Papa itu dulu di sekolah, saya kebetulan dulu SMA di sekolah Katolik saudara, itu disuruh harus menghafalkan yang namanya doa Bapa kami dan lain sebagainya saudara. Kalau di gereja GKI malah ada pengakuan imam rasuli dan lain sebagainya, harus hafal gitu. Dan waktu kemarin si Kayla, hafal nggak? Hafal. Bapa kami yang ada di surga. Kok beda ya keadaannya Pak ya sama yang di Alkitab? Oh ya kayaknya ada beda-beda dikit deh. Dulu yang saya diajarin gitu. Tapi intinya sama saudara. Ada yang di sini hafal pengakuan imam rasuli? Saya nggak hafal, saya ngaku saya nggak hafal. Tapi kemarin Sofi dan Ibu Nani masih hafal saudara. Dipancing sedikit tuh, latah langsung. Wah hafal, padahal itu panjang banget. Waduh saya nggak hafal. Ya, kalau yang di gereja GKI pasti harusnya hafal. Ya, saya nggak hafal saudara. Tapi saya diingatkan, oh iya ya doa Bapa kami. Itu adalah pola doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Waktu itu kalau kita baca ya di Matius 6. Sebelumnya itu Tuhan mengajarkan tentang hal bahagia, perkataan bahagia. Setelah itu diajarin kita tentang hal memberi sedekah itu harus bagaimana. Dan Tuhan sendiri mengajarkan hal berdoa. Ya saudara, kita mau sama-sama belajar hari ini tentang hal berdoa. Supaya kita saat kita berdoa kita ini tepat. Dan Tuhan suka dengan apa yang kita doakan. Ya, doa Bapa kami saudara ya. Matius 6 ayat 5 dikatakan seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Saudara, di sini dikatakan kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah ibadat. Jadi kalau kita lagi doa, dilihat oleh banyak orang atau saat di panggung,
itu sebenarnya bukan doa yang Tuhan pengen, karena itu adalah doa korporat, saudara. Itu penting, itu perlu dilakukan, deklarasi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan doa ini adalah sebuah keintiman. Doa ini adalah personal. Orang pribadi lepas pribadi itu berbeda. Dan di sini dikatakan doa itu, jika engkau berdoa, ayat 6, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, sungguh amat baik kalau kita ini punya yang namanya tempat khusus untuk berdoa. Tapi kalaupun kita tidak punya, misalnya waduh di rumah saya nggak gede gitu, nggak masalah. Tapi berusahalah saat berdoa, ambil di tempat tersembunyi ini loh saudara. Artinya apa? Di tempat khusus yang tenang, yang kita bisa fokus berbincang-bincang berdua dengan Tuhan. Ini adalah berdoa. Berdoa itu yang pertama harus apa? Personal. Berikutnya, lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya doanya akan dikabulkan. Jadi jangan seperti itu. Kalau doa nggak usah bertele-tele, muter dulu, kemana-kemana dulu. Itu tidak seperti itu saudara. Doa Tuhan itu sebenarnya jauh lebih tahu. Sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Dia sudah tahu apa yang kita rindukan. Karena Dia adalah Tuhan Alfa dan Omega. Amin saudara. Jadi jangan bertele-tele. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal pertama yang dikatakan di sini adalah Bapa kami yang ada di surga. Jadi Tuhan itu menghendaki doa itu sebuah relationship. Sebuah apa saudara? Relationship, sebuah hubungan. Kalau kita boleh berkata Bapa, itu artinya ada sebuah kedekatan. Karena nggak mungkin kan seorang anak tiba-tiba ada ketemu sama om-om di jalan. Terus ngomong, Papa, kan nggak mungkin. Gitu. Kalau kita memanggil seseorang itu Bapa, artinya kita ini mengetahui hubungan kita adalah Bapak dan anak. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Tuhan itu hanya sejauh doa. Dikatakan ada kedekatan, relationship. Bapa kami yang ada di surga. Kita harus punya kedekatan dengan Tuhan. Makanya saat seorang anak mengutarakan dengan papanya, dia akan mengutarakan dengan mungkin dengan bahasa yang lebih santai, tidak formal, tidak seperti saat seorang anak berkata-kata dengan guru dan lain sebagainya. Lebih santai, bahkan bisa bercanda. Tuhan itu enggak Tuhan yang serius aja ya saudara ya. Kalau kita sering dengar Pak Yusak itu kalau doa bukan cuma nutup mata dan istilahnya dengan kusuk berdoa, enggak. Tuhan itu dalam sepanjang hari diajak ngobrol seperti sahabat. Karena apa? Karena punya hubungan yang pribadi. Seringkali bahkan kalau kita dengar kesaksiannya, Pak Yusak ini seringkali ngomongnya tuh pakai bahasa Jawa. Percayalah Tuhan mengerti bahasa apa yang nyaman buat setiap kita. Anak muda mungkin punya bahasa-bahasa tersendiri. Percayalah Tuhanmu itulah Tuhan yang gaul, Tuhan yang tahu dengan setiap bahasa yang ada di hatimu. Dia ngerti. Tanya Tuhan setiap saat, setiap waktu.
Tuhan, ini enaknya gimana ya? Gitu. Mungkin tidak dengan memejamkan mata, tapi kita ini punya relationship. Mungkin saat kita menghadapi masalah, saat kita sedang bernegosiasi dengan orang, atau kita sedang berbincang-bincang. Misalnya kita sedang ada orang yang konseling gitu ya. Ini harus diapain orang ini? Seringkali seorang konselor harus tanya sama Tuhan. Tuhan, ini saya harus ngapain? Orang yang datang kepada saya ini sebenarnya perlunya apa? Pak Yusak pernah saya dengar kalau orang datang ke dia, telepon atau apapun, disuruhnya apa? Doa sendiri. Wes doa sendiri, beres. Seringkali cuma digituin saudara, doa sendiri. Gitu. Tapi ketika Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara, saat Pak Yusak ini mengonseling seseorang, dia mengatakannya. Dan Roh Kudus memberitahu, oh orang ini sebenarnya masalahnya ini. Terbuka. Sering kan saudara, kita saat konseling dengan hamba Tuhan dan lain sebagainya, kita ceritanya yang lain gitu ya. Kayaknya ceritanya permasalahan yang lain. Tapi tiba-tiba suara Tuhan lewat hamba Tuhan ini kayak ditembak kitanya. Nih kamu itu belum melakukan ini, makanya kamu mengalami ini. Kamu belum melakukan ini, karena itu. Karena apa? Ada kedekatan, relationship. Seorang bapa akan memberitahukan kepada anaknya apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Doa adalah relationship. Ya. Yang satu personal, yang kedua adalah relationship. Yang ketiga adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini juga yang didoakan oleh Tuhan Yesus saat dia berdoa, Bapa kalau bisa lewatkan cawan ini dari hadapanku. Tuhan ini, Yesus ini menghimbau tapi balik-balik lagi. Tapi jadilah kehendakmu. Engkau tahu yang terbaik untuk setiap anakmu. Saudara, artinya apa? Saat kita berdoa, kita harus memberikan otoritas kepada Tuhan. Amin saudara. Memberikan apa? Otoritas kepada Tuhan. Bahwa kehendaknya lah yang terbaik yang akan digenapi. Seringkali kita ini berdoa, saya juga kalau berdoa, seringkali itu banyak requestnya nggak sih saudara? Manusia itu banyak kepengenan. Tuhan misalnya buka usaha, pastikan doanya, Tuhan berkati usahaku, datangkan pelanggan-pelanggan Tuhan. Buat supaya papan nama ini loh yang sudah saya pasang di depan toko ini. Semua orang tertujunya cuman kepada papan nama toko saya gitu istilahnya ya. Tapi padahal Tuhan itu kan punya banyak cara saudara. Untuk mengangkat kita, untuk mempromosikan kita, banyak cara. Tapi seringkali kita ini sudah punya pola pikir dan kita ini sepertinya mengatur Tuhan. Karena kita berdoa menurut apa yang baik menurut kita. Apalagi kalau sudah anak muda tentang jodoh. Itu paling susah. Berdoa tentang jodoh apalagi sudah suka dengan seseorang. Kita biasanya tidak pernah memberikan kertas putih. Coba kita semua yang di sini pernah muda kan? Semuanya kan? Ini masih ada anak muda. Tapi kita pernah jadi anak muda. Kita pernah yang namanya mengalami fase ini. Kalau kita sudah menyukai seseorang, kita berdoanya lain sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kerinduanku menyenangkan hatimu. Wah bertele-tele saudara. Aku pengen Tuhan. Kan saya pengen misalnya lagi senang sama teman sepelayanan. Engkau kan berkata, aku harus melayani engkau. Suami istri harus melayani Tuhan. Tuhan kau tahu isi hatiku. Aku tuh suka tuh. Langsung ciri-cirinya dikasih tahu. Ciri-cirinya orang yang sudah kita sukai. Kalau kehendakmu Tuhan, Engkau yang buat supaya
dia suka sama aku. Itu misalnya ya saudara ya, mengarahkan. Tapi nggak salah sih. Yang penting terakhirnya ngomongnya apa? Biar kehendakmu yang jadi. Itu seperti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu pasti yang terbaik. Ya, berikan Pak kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, sebenarnya saat saya membaca akan doa Bapa kami, saat membaca akan ayat ini khususnya, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya tuh kadang-kadang rasanya, kita kok cuman suruh doanya, cuman berikan kami pada hari ini. Bukan tahun ini, hari ini. Dan doanya suruh apa? Makanan. Itu berarti kebutuhan pokok yang secukupnya. Kebutuhan pokok aja yang secukupnya, saudara. Kadang itu saya nggak habis pikir, saudara. Kan kita kalau doa, kita melihat Tuhan itu pengen kita ini semuanya ini berkelimpahan. Benar nggak, saudara? Tapi doanya disuruhnya seperti ini. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setelah saya renungkan, saudara, artinya apa sih? Tuhan itu pengen yang namanya doa ini menjadi nafas hidup orang beriman. Artinya apa? Setiap hari bernafas. Setiap hari berdoa. Kalau doanya Tuhan berikan kami pada tahun ini makanan kami yang berlebih. Bisa buat jajan, bisa buat jalan-jalan ke luar negeri mungkin. Itu doanya nanti setahun sekali, saudara. Karena doanya tahun ini. Tapi Tuhan mengajarkan hari demi hari kita harus minta yang secukupnya untuk hari ini. Cukup. Saudara, kalau menurut saudara arti cukup itu sedikit atau banyak, saudara? Sedikit atau banyak? Hah? Pas. Pas. Ya. Konotasinya sedikit atau banyak? Biasanya sedikit, makan secukupnya. Ya porsinya secukupnya. Tapi sekali lagi, itu kalau kita melihat, mencoba melihat dengan cara Tuhan. Cara pandang Tuhan. Cukup hari ini dan cukup besok, itu bisa berbeda, saudara. Kalau hari ini Tuhan melihat, engkau perlu membayar tagihan listrik misalnya. Tokennya nih besok bunyi nih, hari ini bunyi nih. Terus hari ini harus gracia nih, harus gajian ini. Misalnya ya akhir bulan, sekolah ini udah waktunya, bayar guru-guru. Cukupnya tanggal 5 awal bulan sama tanggal 25 akhir bulan, kira-kira sama apa enggak? Enggak sama. Dan Tuhan itu adalah Jehovah Jireh. Kita sudah menyanyikan tadi, He provides all my needs. Cukup itu berbeda-beda. Cukupnya awal bulan, sama cukupnya akhir bulan, sama cukupnya saat token listrikmu habis, beda-beda. Tapi Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya kebutuhanmu hari itu dicukupkan oleh Tuhan. Itu artinya itu Tuhan. Makanya kita hari demi hari kita harus berdoa, kita harus bernafas. Jangan diropel, istilahnya diropel itu kalau orang sedang olahraga, saudara. Fitness, saudara. Saya pengen punya badan gede. Ya. Saya tanya sama teman saya yang rajin fitness. Kamu, badan kamu sekarang saya lihat ya, dulu kamu kurus krempeng.
sekarang berisi, bagus. Kamu latihannya seminggu berapa kali? Yang ngomong, setiap hari. Hah? Setiap hari? Iya, setiap hari. Saya meluangkan waktu setiap hari. Dan itu harus dilakukan dengan disiplin. Mungkin bukan waktu yang panjang, misalnya 1 jam, 2 jam. Enggak. Saya melakukan setiap hari. Sebelum kerja, bangun tidur, setelah ini. Setengah jam. Cukup. Setengah jam. Tapi setiap hari. Itu yang akan membentuk otot-otot kita. Bukan saya mau enggak ada waktu kalau setiap hari. Saya mau seminggu sekali aja. Terus misalnya saudara dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam cuman di tempat fitness, makan. Itu tidak akan membuahkan hasil saudara. Hari ini kelihatannya aduh badanku kenceng, sakit semua. Nah yang ada itu sakit semua. Besoknya masih sakit saudara, kalau coba aja yang gak pernah ngangkat beban. Besoknya itu masih sakit. Tapi besoknya lagi masih sakit lagi. Biasanya kalau saya pernah pengalaman saya, besoknya misalnya saya 2 hari, 3 hari sekali fitness lagi. Biasanya setelah kita melakukan berulang 3-4 kali baru sakitnya itu hilang. Tapi kalau kita melakukan itu menjadi kedisiplinan hari demi hari. Kita walaupun cuma sebentar tapi hari demi hari itu enggak kerasa saudara. Kita enggak merasakan sakit tapi tiba-tiba setelah 1 tahun kita melihat, wow, tubuh kita menjadi bugar, tubuhnya jadi kebentuk. Begitu pula dengan doa. Doa itu kelihatannya, gak kelihatan malahan. Kan? Pasti disuruhnya berdoa. Saya kalau konseling sama hamba Tuhan, apalagi sama Pak Yusak disuruhnya berdoa sendiri. Kok cuman doa? Nah saudara, padahal itu kalau dilakukan tiap hari itu akan membawa iman kita ini setelah 1 tahun misalnya kita lakukan dengan rutin. Iman kita ini akan bertumbuh menjadi kuat. Seperti orang fitness tadi saudara. Kita harus setia melakukan secukupnya hari demi hari. Amin saudara. Kenapa sebenarnya kok cuman cukup aja? Saudara kita mau baca saudara. Dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai 18. Ini saat bangsa Israel dipeliharakan dengan diberikan mana. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut apa? Keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, secukupnya. Kalau rumah kamu isinya cuma 2 orang, ambil aja untuk 2 orang. Kalau rumah kamu isinya 10 orang, ambil untuk 10 orang. Itu yang dimaksud saudara. Segomer seorang menurut apa? Jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Karena apa? Sesuai jumlah keluarga. Tapi kalau saudara lihat, banyak gak di antara mereka yang tidak melakukan seperti perintah Tuhan? Mereka takut kalau makanan ini cuma datangnya hari ini. Mereka mengumpulkan banyak banget. Wah, sekalianlah. Aku mau ngambil banyak supaya besok gak usah banyak, gak usah ngambil lagi. Dan saudara baca, banyak yang seperti itu. Dan besoknya makanannya menjadi busuk saudara. Karena Tuhan pengen mengajarkan bangsa Israel. Artinya hidup orang beriman. Bernafas setiap hari mengandalkan Tuhan.
Mereka tidak mengambil menurut keperluannya, tapi seringkali kita mengambil menurut keinginan kita. Seringkali kita berdoa itu, pastilah saya juga sama aja saudara. Kalau berdoa minta berkatnya itu berlimpah. Enggak cuma cukup. Yang berlimpah padahal Tuhan itu tahu, iya pasti berlimpah. Cukup untuk kamu dan keperluan kamu. Tapi seringkali kita mintanya yang sesuatu yang ekspektasinya yang sangat besar. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara. Tuhan berkata, ayo mulai hari ini belajar untuk engkau tidak khawatir, engkau tidak takut. Pikirkan, gak usah jauh-jauh. Pikirkan aja hari ini kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Ayat terakhir. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, saya seringkali melihat banyak orang yang jatuh bukan saat mereka ini berkekurangan, saudara. Tapi banyak sekali orang yang setelah diberkati jadi kepengennya macam-macam, saudara. Dan itu membuat mereka jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan mengajarkan kita kalau minta sama Tuhan yang cukup. Supaya apa? Tuhan itu pengen menghindarkan kita dari jerat-jerat pencobaan. Saudara. Di sini dikatakan ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ibadah kalau disertai dengan rasa cukup. Cukup itu adalah konten. Sophie pernah sharing di sini tentang arti konten. Konten itu artinya I shall not want. Wes cukup. Gak pengen apa-apa lagi. Itu namanya konten, saudara. Kalau kita ibadah disertai rasa kurang. Aku sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin PW. Kok hidupku kok berat banget. Itu artinya kita hanya melihat apa yang tidak Tuhan lihat. Kita tidak belajar melihat apa yang sudah Tuhan berikan dengan mengucap syukur. Tapi kita melihat mungkin tetangga kita lah. Kita melihat orang lain. Kok dia gak rajin PW lebih diberkati? Kok dia gak rajin doa lebih diberkati? Saudara, masing-masing punya takaran sendiri. Jangan kepengen dengan orang lain. Tapi urusi hati kita hanya kepada Tuhan. Konten kita beribadah dengan rasa cukup. Terima kasih Tuhan. Aku boleh datang ke tempat ini sehat, bernafas tidak perlu dengan alat. Terima kasih Tuhan. Aku masih bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan aku berkat untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, aku boleh menikmati hadirat-Mu. Konten ibadahmu kalau disertai dengan rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Semuanya pengen untung besar kan saudara?
Siapa yang pengen untungnya kecil? Gak ada, pengennya untung yang besar. Makanya kita hari ini beribadah dengan rasa konten. I shall not want. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita perlukan. Amin saudara. Kita mau nyanyi sekali lagi Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, He provide all my need. Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. Though I still struggle, it's not the end. Father, you're with me, and you have a plan. So I'll walk by faith and look to you, the Lord who provides. I'll walk by faith. So I'll walk by faith and look to you, the Lord who provides. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh membangun akan iman kami hari demi hari. Kami boleh membangkitkan iman percaya kami, karena Engkau Tuhan yang mencukupkan. Dari hari ke hari, Engkau tahu kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau yang berkati setiap kami, biar kami terus bertumbuh berbuah. Menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan segala rambu-rambu dalam kehidupan kita. Ya, dengan memberikan yang dinamakan bagaimana cara kita berdoa. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita itu akhirnya keluar dari jalurnya Tuhan? Satu hal, tidak puas. Setiap manusia itu selalu merasakan tidak puas, gitu. Selama puas itu nggak minta macam-macam, gitu. Tetapi karena merasa kurang puas, nah itulah yang membuat akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Ya. Kenapa Hawa bisa jatuh? Karena nggak puas. Sebenarnya kalau kita lihat kehidupan Adam dan Hawa itu lebih dari cukup. Tamannya gede, ya. Dipeliharakan Tuhan begitu amat luar biasa. Semuanya kamu boleh makan, cuma satu. Kan dikatakan begitu kan. Pohon kehidupan itu boleh dimakan. Ya. Kan dikatakan dalam taman itu ada dua pohon. Satu pohon kehidupan dan pohon yang baik dan jahat. Yang tidak boleh itu hanya satu. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Semua boleh makan, semua boleh makan. Kenapa sih? Kok sampai akhirnya dia makan? Karena tidak puas. Demikian juga dalam hidup kita hari ini diajar semuanya secukupnya. Ya.
selama kita puas dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan, sekalipun saat ini Tuhan melakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita lakukan tidak enak, misalnya ya, buat kita puas. Terima kasih Tuhan, Kau punya rencana yang terbaik buat hidup saya. Cukup Tuhan, Engkau akan membuat aku ini puas dengan apa yang Engkau berikan. Kenapa banyak perselingkuhan dalam keluarga? Karena apa? Tidak puas. Tidak puas sama istri, tidak puas sama suami, tidak puas dengan kehidupan keluarganya, selalu nggak puas. Akhirnya apa? Keluar dari jalur. Biarlah hari ini kita belajar puas. Hari ini kita itu akan nyoblos ya, yang dinamakan pesta demokrasi. Kalau siapapun yang dipilih, jangan merasa, aduh kok dia ya yang dipilih, aduh kok bukan ini, kok bukan ini. Itu namanya apa? Tidak puas. Akibat ketidakpuasan timbul demonstrasi ya, apa namanya, yang ya bikin ketidakpuasan, bikin ulah ini. Kenapa sih tidak puas? Ya. Ayo hari ini kita belajar. Hari ini kita mau melakukan bagian kita. Sudah, bagian kita sudah lakukan. Kita sebagai warga negara kita sudah lakukan. Ya. Siapa nanti yang menang, itu semua sudah ada di dalam penentuan Tuhan. Jangan sekali-kali kita merasakan gak puas ya, harusnya ini, kenapa harus ini dan sebagainya. Buat kita tahu, Dialah yang akan membuat provide. Dia provider kita yang luar biasa. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau memberikan firman-Mu untuk kami benar-benar mendapatkan sesuatu yang daripada-Mu secukupnya Tuhan. Dan biar kami mengerti bahwa itulah yang sebenarnya Engkau rindukan dalam hidup kami. Engkau tahu setiap manusia karena sudah ada dosa keturunan Tuhan, yaitu dosa ketidakpuasan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali betapa keluarga-keluarga merupakan sesuatu hal yang tidak puas terhadap suaminya, tidak puas terhadap istrinya, tidak puas terhadap anak-anaknya, tidak puas dengan semua berkat yang Kau berikan. Ketidakpuasan ini Kau cabut dalam hidup kami ya Tuhan. Buat kami puas dengan apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Karena Kau katakan apa yang kami terima itu lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa buat pilkada hari ini. Yang sudah dimulai, kami minta anugerah-Mu turun, damai sejahtera-Mu turun atas seluruh bumi Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Kami minta berkat-Mu turun, damai sejahtera-Mu turun. Engkau cabut semua roh ketidakpuasan, roh kecurangan Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu. Setiap TPS yang ada, berikan roh takut akan Engkau. Untuk tidak melakukan perkara-perkara kecurangan. Biar apa yang sudah menjadi rencana-Mu, itu yang jadi atas setiap 38 provinsi yang ada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, tetap kami mau berdoa untuk pemerintahan negara kami ya Tuhan. Biarlah kedua pemimpin kami ini dan semua staf yang ada, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Engkau yang pegang akan hidup mereka. Engkau pegang akan segala sesuatu jalan pikirannya Tuhan. Biar mereka boleh sejalan dengan Engkau, sederap dan selangkah. Kau satukan mereka menjadi sesuatu tim yang unity Tuhan.
Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap berdoa untuk bencana alam yang saat-saat ini sedang menghantui setiap penduduk Indonesia Tuhan. Dengan adanya megatrust, banyak berita-berita, banyak pengumuman-pengumuman yang diberikan untuk waspada dan berhati-hati. Kami datang di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang akan membuat secara minimal ya Tuhan. Kalau segala sesuatu ini harus terjadi, biarlah Engkau membuat minimal. Tuhan, Engkau tahu akan keadaan bangsa ini. Kau tahu Tuhan, banyak sekali penduduk yang ada di pinggir pantai. Engkau tahu Tuhan, bahwa mereka ini kadang-kadang hanya cukup bahkan kurang kehidupan mereka Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau yang akan menolong akan keadaan bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Biarlah terjadi lawatan di seluruh Indonesia Bapak. Kami minta Tuhan, biarlah lawatan terakhir, putaran terakhir sebelum Engkau datang. Kami minta sampai ke pulau-pulau yang terpencil Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Engkau buat mereka bertobat, Engkau membuat mereka percaya kepadamu, Kau selamatkan Tuhan. Biarlah berita yang keselamatan ini sampai ke pelosok-pelosok. Karena itulah yang menjadi kerinduanmu sebelum Engkau datang. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan saat ini kami juga datang kepadamu, kami minta kekuatan baru. Kami minta kesehatan yang daripadamu. Kami minta daya tahan tubuh yang baru. Untuk mendapatkan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami hari demi hari dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau Bapak yang mengajar kami untuk berdoa. Bahwa Engkau sudah mencukupkan akan seluruh kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak yang tidak ada di dalam dunia ini. Karena keluar dari surga. Kami mengucap syukur karena ini minyak supranatural. Ini minyak keajaiban. Pada saat kami mengoleskan dalam tubuh hidup kami akan selalu hidup dalam keajaiban. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami hidup dalam supranatural dan keajaiban. Dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, buat kami mengalami perkara-perkara yang ajaib. Sehingga mata kami melihat Engkau Tuhan yang ajaib. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Biarlah hari ini Tuhan, sekalipun hari libur, tapi kami tetap akan melakukan pekerjaan kami. Tangan kami olesi minyak supranatural dan keajaiban. Dan kaki kami pun berjalan pada jalan keajaiban-Mu Tuhan. Kami terus mau berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Dan kami mau menjalani. Hari ini Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan demi pertolongan-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.